Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Raliani. Saya dari kelas M4. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi, yaitu mata kuliah SCM, di mana tugas tersebut yaitu menjawab 20 soal. Yang pertama, definisi SCM. SCM adalah cara mengatur aliran barang, informasi, dan kerjasama dari pemasok sampai ke pelanggan, supaya semuanya berjalan lebih efisien dan lancar. Yang kedua, perbedaan logistik dan SCM. Logistik merupakan mengurus barang, mengangkut, menyimpan, dan mengirim. Sedangkan SCM mencangkup logistik, ditambah mengadakan produksi, kerjasama dengan pemasok, dan perencanaan keseluruhan rantai pasok. Sedangkan yang ketiga, bagaimana SCM dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan, yaitu dengan cara SCM membuat perusahaan lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat waktu dibanding pesaing. Kalau barang selalu tersedia, biaya lebih rendah, otomatis perusahaan lebih unggul. Yang keempat, apa saja risiko terbesar dalam sebuah rantai pasok dan bagaimana cara memitigasinya, yaitu rantai pasokan terputus dengan cara punya beberapa pemasok cadangan. Yang kedua, permintaan berubah-ubah, yaitu dengan cara forecasting yang akurat. Yang ketiga, transportasi macet atau terlambat, yaitu dengan cara alternatif atau asuransi. Yang keempat, kualitas buruk dari supplier, yaitu audit dan standar ketat. Yang kelima, gangguan sistem, harus backup dan keamanan data. Yang kelima, jelaskan tentang bullwhip effect dan berikan contoh nyata bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal itu terjadi ketika perubahan permintaan kecil di konsumen menyebabkan perubahan jauh lebih besar di level distributor, pabrik, dan supplier. Contohnya, konsumen beli sedikit lebih banyak minyak goreng dibanding toko pesan jauh lebih banyak, sedangkan distributor tambah lebih banyak lagi supaya pabrik produksi berlipat-lipat. Soal 6, bagaimana LOT mengubah pengelolaan inventaris. LOT bikin stok bisa dipantau otomatis dan real time. Barang yang keluar atau masuk langsung tercatat tanpa harus dihitung manual. Yang ketujuh, peran demand forecasting dan metode terbaik, yaitu forecasting menentukan beberapa banyak barang yang harus disiapkan. Metode paling efektif biasanya gabungan data historis atau ditambah mode statistik atau AI. Nomor 8, kapan perusahaan perlu outsourcing ke 3PL? Ketika ingin fokus pada bisnis inti, bisnis logistik terlalu besar, atau kebutuhan jaringan logistik yang lebih luas tanpa bangun sendiri. Yang kesembilan, jelaskan proses dari procure to pay dalam sebuah departemen pengadaan. Yaitu ada 8 poinnya. Yang pertama, permintaan pembelian dibuat. Kedua, disetujui. Ketiga, dibuat PO. Keempat, supplier kirim barang. Kelima, gudang terima barang. Keenam, info choice masuk. Ketujuh, cocokkan PO, barang, info choice. Kedelapan, supplier dibayar. Yang ke-10, metrik atau KPI apa yang paling penting untuk mengukur kinerja sebuah gudang, yaitu ada 5. Yang pertama, akurasi stok. Yang kedua, kecepatan proses pesanan. Ketiga, ketepatan pengiriman. Keempat, biaya per unit. Kelima, keselamatan kerja. Mengapa supplier relationship manajemen itu penting? Karena hubungan yang baik dengan pemasok bikin pasokan lebih stabil, kualitas lebih terjaga, harga lebih masuk akal, dan komunikasi lebih lancar saat ada masalah. 12. Cara menyeimbangkan biaya dan kualitas dari pemasok. Caranya, negosiasi harga yang wajar supaya standar kualitas yang jelas, rutin, evaluasi supplier, dan jangan bergantung pada satu pemasok saja. Soal 13, apa itu green supply chains dan kenapa penting?
Green supply chains adalah rantai pasok yang didesain agar lebih ramah lingkungan. Misalnya mengurangi limbah, menghemat energi, dan memakai bahan yang lebih bersih. Penting karena pelanggan makin peduli, aturan pemerintah makin ketat, dan perusahaan bisa mengurangi biaya jangka panjang. Cara memastikan etika dan standar lingkungan pemasok luar negeri, yaitu dengan cara audit rutin, kode etik tertulis, sertifikat, misalnya ISO, kerjasama jangka panjang, dan penggunaan pihak ketiga independen untuk memeriksa kepatuhan. Soal 15, peran kolaborasi antar departemen, misalnya seperti marketing dan SCM. Marketing tahu permintaan pasar, SCM tahu kapasitas dan stok. Kalau kedua-duanya bekerja sama, produk bersedia tepat waktu dan angka penjualan lebih stabil. 16. Bagaimana AI mengoptimalkan rantai pasok? AI membantu memprediksi permintaan lebih akurat, otomatisasi keputusan pembelian, memiliki rute pengiriman terbaik, dan mendeteksi risiko lebih cepat. 17. Apa itu blockchain dan manfaatnya dalam SCM? Blockchain adalah teknologi pencatatan yang tidak bisa diubah di SCM. Ini bisa dipakai untuk melacak asal barang, mencegah manipulasi data, dan meningkatkan transparansi. 18. Tantangan terbesar SCM dalam 5 tahun ke depan. Seperti yang pertama, gangguan global. Bisa terjadi karena politik, cuaca ekstrim, dan krisis energi. Yang kedua, biaya logistik yang terus naik. Ketiga, permintaan konsumen makin cepat berubah. Keempat, tekanan untuk lebih hijau dan lebih transparan. Ke-19, jika jadi manajer SCM saat pandemi, apa keputusanmu? Saya akan mencari pemasok cadangan, tingkatkan stok barang penting, memperkuat kolaborasi dengan supplier, dan gunakan data real time agar bisa merespon lebih cepat. Yang terakhir, nomor 20, skill paling penting untuk profesional SCM di masa depan. Yang pertama, analisis data dan digital skill. Yang kedua, adaptasi cepat. Yang ketiga, negosiasi dan komunikasi. Yang keempat, pemahaman teknologi seperti AI, LOT, dan automation. Yang kelima, kemampuan membuat keputusan di kondisi tidak pasti. Orang mau